Selamat datang kembali di channel Konoha. Jika Anda pengen mendirikan negara Islam di Konoha, maka tonton dulu video ini sebelum Anda mengambil keputusan. Jadi di Indonesia itu pernah ada yang mendirikan negara Islam, guys. Namun gagal total. Karena apa? Karena ada satu penyebab yang sangat-sangat sepele. Apa itu penyebabnya? Nanti akan saya jelaskan ya. Bagaimana kronologinya? Bagaimana kekejaman daripada pembentukan negara Islam di Konoha ini? Mari kita simak ya. Jadi biar tidak gagal paham, mohon disimak video ini sampai akhir ya. Karena ini adalah sejarah, maka saya akan mencantumkan datanya. Saya akan cantumkan data sumber referensinya di sebelah sini. Negara Islam pernah berdiri di Indonesia dengan apa? Dengan nama pemberontakan DITII. Bagaimana latar belakangnya? Pemberontakan DITII ini terjadi karena kekalahan Indonesia dalam perjanjian Renville yang mengharuskan tentara Indonesia meninggalkan Jawa Barat. Hal inilah penyebab munculnya perasaan tidak puas dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, saat itu yang memerintah adalah Soekarno ya. Saat itu Bung Karno ditentang keras oleh Pak Karto. Siapa itu Pak Karto? Pak Karto itu pendiri daripada DITII. Jadi kalau dipersimpel, perseteruan ini bisa disebut dengan perseteruan antara Bung Karno versus Bung Karto. Bung Karto sangat mengecam yang namanya teknik-teknik atau cara-cara yang dilakukan oleh Bung Karno. Bung Karno saat itu mengedepankan yang namanya nilai-nilai apa? Nilai-nilai diplomasi ya. Bung Karno berorientasi pada diplomasi untuk apa? Untuk memerdekakan Indonesia saat itu. Ini yang ditentang oleh Bung Karto. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Bung Karno kekeh melakukan diplomasi ya dengan Belanda? Apa alasannya? Sebelum saya jawab ya, saya akan menjabarkan dulu karena ini ada hubungannya ya. Kalau boleh jujur ya, kemerdekaan Indonesia itu tidak boleh dipandang dari satu sudut pandang, nggak bisa. Harus dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang apa itu? Dari sudut pandang Belanda, dari sudut pandang Jepang, dari sudut pandang Amerika, dari sudut pandang rakyat juga. Jadi kita mulai daripada sudut pandang Belanda ya. Belanda saat itu tidak memerdekakan Indonesia karena apa? Karena Belanda itu merasa tidak yakin dengan orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Belanda tahu persis bahwa orang Indonesia itu sangat suka yang namanya korupsi. Jadi bagaimana mungkin kalian mau merdeka? Ya, gimana kalian mau merdeka? Sedangkan kejujuran juga tidak ada. Itu yang diucapkan oleh Belanda saat itu. Pak Karno, bagaimana mungkin Anda memerdekakan Indonesia sementara orang Indonesia tidak bisa bikin peniti sekalipun? Bayangkan bikin jarum, bikin peniti sekalipun tidak bisa. Bagaimana mungkin kalian ini mau merdeka? mau gimana kalian mau merdeka? Biar lu tahu ya dengar ya Pak Karno. Kita menjajah Indonesia itu butuh modal yang sangat luar biasa, butuh effort. Kita mengeluarkan gulden ya, duit-duit yang seabrek-abrek. Kita membangun terowongan, kita membangun jalan, membangun rel kereta api, membangun kota tua, membangun rumah sakit, membangun sekolah. Kita bangun segalanya di Indonesia. Dan kita bayar dengan apa? Dengan duit dari kita juga. Apa buktinya? Kata Bung Karno saat itu. Buktinya pembangunan jalan Anyer Panarukan itu dibayar kok sama Dendels. Nggak percaya? Ini ada buktinya. Belanda memberikan bukti-bukti semuanya. Lalu Bung Karno saat itu tertegun. Ya juga ya. Terus gimana dong biar kita merdeka? Ya kalau kalian mau merdeka, ngotot mau merdeka itu bayar dulu dong. Bayar ke kita, bayar. Karena kita nggak free ngebangun Indonesia itu, nggak free. Kita butuh effort yang luar biasa. Kita butuh duit. Kita butuh segalanya. Tentara kita juga banyak yang meninggal dan sebagainya. Jadi bagaimana mungkin kalian ini mau merdeka? Kalau kalian mau merdeka, kalau kalian maksa, mending kalian ini aja deh, bayar miliaran gulden ke kita kalau kalian mau. Sebenarnya Belanda saat itu kekeh mempertahankan Indonesia, nggak mau. Karena apa? Karena
Orang-orang Belanda itu berpikir orang Indonesia itu nggak mungkin bisa merdeka. Gimana kalian mau merdeka ya? Bayangkan, sedangkan korupsi aja merajalela. Dari mana Belanda tahu warga Konoha atau nenek moyang Konoha itu suka korupsi? Dari mana? Dari VOC. Dulu perusahaan VOC itu gede banget. Lalu VOC ini hancur karena apa? Karena dikorupsi oleh apa? Ya dikorupsi orang pribumi lah. Itulah alasannya kenapa Belanda tidak menghendaki kemerdekaan Indonesia saat itu. Ya, bagaimana mungkin kalian mau merdeka? Kalian itu orang-orang yang korup, terbukti kan sampai sekarang. Ya nggak? Menurut kalian gimana? Sampai sekarang terbukti kan? Banyak kok koruptor-koruptor pejabat kita, ya kan? Udah disumpah dengan kitab suci. Bayangkan, disumpah dengan kitab suci, disumpah dengan agama, tapi korupsi. Itulah penista agama yang sebenarnya tanpa kita sadari. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang menista agama, yang menggunakan agama untuk apa? Untuk menipu, korupsi, dan lain sebagainya. Itu dari sudut pandang orang-orang Belanda ya. Sekarang dari sudut pandang Jepang. Jepang panggil Bung Karno. Bung Karno, yang memberikan kemerdekaan ke Indonesia itu bukan Belanda, bukan Amerika, kita. Terus Bung Karno ngebantah. Apa alasannya? Coba kasih alasannya. Ya, kalau kita nggak ngasih kemerdekaan, Belanda itu akan mempertahankan Indonesia. Justru karena kita merebut Indonesia dari tangan Belanda. Kita yang memberikan kemerdekaan. Kalau kita nggak berikan kemerdekaan, sampai kiamat pun Indonesia tidak akan bisa merdeka. Jadi yang berjasa untuk kemerdekaan Indonesia itu adalah Jepang. Buktinya apa? Buktinya dari dulu kalian nggak bisa merdeka kan? Coba nih dari puluhan tahun yang lalu, dari ratusan tahun yang lalu ya, kalian mau merdeka dari Belanda, tapi nggak bisa juga tuh merdeka dari Belanda. Kalau kalian mau merdeka, kalau kalian bisa merdeka, kenapa nggak dari dulu? Kenapa tunggu kita dulu orang Jepang memerdekakan Indonesia? Itu buktinya Bung Karno. Jadi Bung Karno nggak boleh mengatakan bahwa kemerdekaan ini karena apa? Karena perjuangan orang Indonesia. Itu dari sudut pandang Jepang. Sekarang dari sudut pandang Amerika. Apa-apaan kalian nih? Jepang kayak mau Belanda kayak. Kalau nggak ada kita Amerika, Indonesia nggak bakal bisa merdeka. Justru karena kita bombardir Jepang menyerah tanpa syarat sehingga Indonesia merdeka. Jadi kalian tuh nggak ada apa-apanya. Kalian jangan mentang-mentang, kalian jangan sok-sokan. Kalau nggak ada Amerika, Indonesia tuh nggak bakal merdeka. Justru karena Jepang tunduk, kita bombardir Jepang, maka Indonesia merdeka. Itu sebenarnya alasan yang paling masuk akal kata orang-orang Amerika. Jadi kalau kita mau nih ya, dengar ya Bung Karno, kalau kita mau, kita juga bisa menjajah Indonesia sekarang ini. Wong Belanda sudah keok, wong Jepang sudah keok, gimana orang itu mau menjajah Indonesia lagi? Kita dong yang berjasa memerdekakan Indonesia. Jadi mau Belanda, mau Jepang, jangan ini doh ya, jangan sok-sokan. Kita yang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kalau Jepang tidak tunduk kepada kita, maka Indonesia tidak akan bisa merdeka. Dan saya yang ngusir Belanda biar Belanda tidak menjajah Indonesia lagi. Ya, karena kita ada apa? Ada Marshall Plan. Jadi sebenarnya yang berterima kasih itu ke kita, ke Amerika, bukan ke Belanda, ke Jepang. Nggak ada itu ya. Jadi kita sebenarnya yang memerdekakan Indonesia. Itu kata Amerika ya. Sekarang dari rakyat, apa-apaan Amerika, Jepang, Belanda? Bukan karena mereka dong. Ya karena kita. Karena kita menggunakan apa? Menggunakan bambu runcing. Ya, karena kenekatan kita merdeka. Itu dari sudut pandang masyarakat ya. Saya tidak menyangkal dari sudut pandang masyarakat ya. Saya juga tidak mendiskreditkan perjuangan-perjuangan pahlawan kita. Tapi kemerdekaan Indonesia itu kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Jangan hanya dari satu sudut pandang. Sama halnya dengan pemberontakan DITI ini ya. Jadi karena Bung Karno melakukan diplomasi ya, Bung Karno paham betul ya dari berbagai sudut pandang ya, dari sudut pandang Belanda, Jepang, Amerika, dan rakyat. Maka Bung Karno melakukan yang namanya diplomasi. Itu alasan Bung Karno sebenarnya melakukan diplomasi. Karena Bung Karno berpikir ya, kemerdekaan itu kalau modal nekat, modal tangan kosong, nggak ada, nggak bisa. Karena kemerdekaan itu nggak ada yang gratis, nggak bisa.
Bung Karno nggak mau tentara-tentara atau masyarakat Indonesia itu banyak berguguran ya, banyak korban. Itu yang Bung Karno tidak mau. Sehingga apa? Sehingga Bung Karno melakukan diplomasi dengan Belanda. Maka Bung Karno membayar miliaran gulden ke Belanda. Itu berdasarkan catatan sejarah. Jadi pandangan-pandangan semacam ini yang ditentang oleh Bung Karto, pendiri daripada DITI ya, atau negara Islam. Ini yang tidak disetujui oleh Bung Karto. Sehingga apa? Sehingga Bung Karto melakukan yang namanya pemberontakan. Tidak hanya Bung Karto saat itu. Tan Malaka juga sebenarnya tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Bung Karno. Enggak. Tan Malaka mengatakan, kita tidak boleh kompromi pada pencuri. Kita harus melawan Belanda. Nah, yang ditentang oleh Bung Karno itu kita nggak boleh berperang dengan tangan kosong. Kita harus menggunakan otak. Diplomasi itu adalah menyelamatkan tentara-tentara, nyawa dan sebagainya. Oke, kembali ke kronologi pemberontakan daripada Bung Karto ini. Jadi Bung Karto semenjak tahun 1949 ya, Bung Karto mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Bayangkan coba, di Tasikmalaya, Jawa Barat. Jadi kalau negara Islam ini berdiri sampai sekarang ya, survive, maka mungkin ibu kota daripada negara Islam itu ada di Tasikmalaya atau Jawa Barat. Kemudian sekitar 17 Agustus tahun 1949, Bung Karto menyatakan pendirian NII secara resmi dan menunjuk dirinya sebagai imam dan presiden NII. Ya, semacam imam besar ya, atau imam jumbo. Ya, begitulah ya, zaman dulu ya. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Walaupun Bung Karno mengatakan nggak boleh di suatu negara itu nggak boleh dua pemerintahan, nggak boleh ada matahari kembar. Bung Karno sudah mengatakan seperti itu, tapi Bung Karto tidak bergeming ya. Sekitar tahun 1950 ya, pemberontakan DITI meluas ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Wow, luar biasa. Tidak berhenti sampai di situ. Ya, sekitar tahun 1952, Kahar Muzakar menyatakan Sulawesi Selatan sebagai bagian dari NII. Jadi Kahar Muzakar ini adalah orang yang sangat penting ya dalam dalam DITI ini. Ya, semacam panglima daripada Bung Karto ini. Kemudian sekitar tahun 1953 ya, Daud Brown melakukan pemberontakan di Aceh dan mendirikan NII di Aceh. Wow, luar biasa. Ini beda dengan GAEM ya. Mungkin yang tersahabat yang TV ini sudah familiar dengan GAEM ya. Bukan itu ya. Kemudian sekitar tahun 1962, Bung Karto tertangkap dan dihukum mati pada tanggal 16 Agustus 1962. Lama juga ya, dari tahun 1949 sampai 1965. Kemudian Kahar Muzakar tewas tertembak pada tanggal 3 Februari 1965. Jadi kekejaman daripada DITI ini sangat terkenal dalam sejarah Indonesia ya. Menurut berbagai sumber ya, ada beberapa kekejaman ketika mereka melakukan aksinya. Apa itu? Yang pertama itu pembunuhan dan penyerangan. Menurut catatan sejarah ya, DITI melakukan pembunuhan dan penyerangan terhadap warga sipil. Bayangkan guys, warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak. Wow, gila banget. Serta anggota militer yang tidak setuju dengan ideologi mereka. Bayangkan, memaksakan ideologi agama. Nanti saya akan jelaskan ya kenapa ideologi agama ini sangat berbahaya kalau mendirikan sebuah negara. Kemudian yang kedua, pemaksaan dan perampasannya. Sumber-sumber sejarah juga mencatat bahwa DITI ini memaksa warga sipil untuk memberikan makanan, uang, dan barang-barang lainnya, serta merampas harta benda milik warga sipil. Wah, kejam banget ternyata ya, gila banget. Kemudian melakukan teror, intimidasi ya. Menurut sumber-sumber sejarah ya, DITI ini melakukan teror dan intimidasi terhadap warga sipil dan anggota militer yang tidak setuju ya. Penghancuran infrastruktur ya, dan lain sebagainya. Ada banyak ya kekejaman ya. Ada yang
menghancurkan jembatan, jalan, bangunan-bangunan dan sebagainya. Ya, agak mirip-mirip seperti yang terjadi di Papua dan di Aceh zaman dulu lah, mirip-mirip seperti itu. Tapi ini versi apa? Versi awal ya, awal pemberontakan sejak berdirinya negara Indonesia. Kemudian kalau kita melihat dari sudut pandang orang-orang yang mau mendirikan negara agama di Indonesia misalnya, apa sih sudut pandang mereka? Nggak apa-apa ya kalau kita bahas ya, sudut pandang orang-orang yang memberontak gitu, yang mendirikan negara agama. Sebenarnya salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena yang pertama itu karena kepuasan terhadap pemerintah yang sah itu sangat-sangat rendah ya. Nah, karena mereka tidak puas ya, atau mungkin mereka tidak kebagian kue misalnya, atau kebagian jabatan misalnya, sehingga mereka kesel ya, karena pengen berkuasa, sehingga mereka mendirikan agama. Nggak jadi masalah kalau misalnya mereka keluar dari Konoha, nggak jadi masalah kan, asal keluarnya baik-baik. Tapi nggak mungkin ya, seperti Timur sangat susah ya keluar dari Konoha. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah DIT ini kan mengatakan mendirikan negara agama di Indonesia. Padahal kan Indonesia itu kan ada berbagai agama ya. Ini yang jadi masalah atau problemnya. Jadi di antara sahabat yang tervino ini, kalau misalnya bercita-cita mendirikan negara agama, maka pertimbangkan dulu ya apa yang saya katakan. Karena gini guys, Indonesia itu tidak akan bakal bisa menjadi negara agama. Kenapa? Sampai kiamat pun Indonesia tidak akan bisa menjadi negara agama. Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena apa? Karena Indonesia itu tidak hanya satu agama. Ya, beda dengan Afghanistan, Irak, Suriah misalnya. Mereka 90% lebih beragama Muslim kan. Jadi nggak jadi masalah kalau mendirikan negara agama. Tapi kalau kita perhatikan Indonesia misalnya nggak bisa. Umat Muslim yang ada di Indonesia sekarang ini kurang lebih 80% ya. Jadi 20% itu non Muslim ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa menjadi negara agama? Nggak bisa. Nggak bisa kalau nggak pecah-pecah, ribut ya, perang saudara. Kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan ya nggak jadi masalah kan kalau misalnya bikin negara agama itu kan jadi makmur dan sebagainya, nggak ada jaminan, karena ideologi agama itu udah usang. Contoh misalnya kalau misalnya ada yang mendirikan negara agama semuanya gratis ya, semuanya free, nggak ada itu angin-angin surga, nggak ada satupun negara di dunia ini yang menggratiskan segalanya. Makan gratis ya, kencing gratis, berak gratis, semuanya gratis. Listrik gratis, nggak ada. Kalaupun misalnya ada yang menjanjikan, ya bisa aja dia ngutang dari luar negeri kan, diam-diam. Sedangkan subsidi aja sangat susah diatasi oleh pemerintah sekarang ini, bayangkan. Jadi kalau ada yang mengatakan semuanya gratis, ini gratis, itu cuman angin-angin surga. Jadi nggak berdasar ya. Mendirikan negara itu harus ada kausalitas, ada dasarnya, sumber dananya dari mana, sistem pemerintahnya gimana. Lagian saya perhatikan ya, negara agama itu sebenarnya udah usang ya. Karena gini guys ya, kalau kita mendirikan negara agama itu kan berarti kita harus menaati atau kita harus memilih pemimpin berdasarkan agama. Sementara dalam agama itu kan ada banyak aliran-aliran ya. Contoh misalnya agama Kristen misalnya, contoh ya, Kristen itu sudah banyak aliran loh. Ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ada yang Pentakosta, karismatik, ada macam-macam dah. Jadi kalau negara Kristen itu mendirikan negara agama misalnya, kita mau ngambil aliran yang mana, Katolik apa Protestan? Jadi akan ribut. Kalau misalnya Protestan mengatakan iya kita harus beraliran Protestan dong ya, ini hanya contoh ya, bukan maksud sebenarnya. Terus nanti Katolik ngomong nggak bisa dong, nggak bisa, kita harus Katolik dong karena Katolik itu yang paling tua, yang paling muda dan sebagainya. Jadi datang lagi misalnya Pentakosta, nggak bisa, Pentakosta dong, Pentakosta yang paling muda dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini yang tidak bisa diatasi kalau kita mendirikan negara agama itu ya. Belum lagi nanti berbeda pandangan-pandangan ya, belum lagi mazhabnya, aliran ya, ada banyak deh ya. Di agama itu kan ada banyak aliran ya. Protestan juga ada aliran-alirannya, sangat salah guys. Ada yang liberal,
ada yang konservatif, ada yang gimana, macam-macam dah. Jadi susah mendirikan negara agama. Saya melihat ya sekarang ini lebih bagus ya, walaupun demokrasi itu tidak membuahkan hasil, tapi menurut saya itu lebih bagus ya demokrasi. Cuman demokrasi itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk kepentingan pribadi. Biasanya seperti itu. Gini guys, kalau misalnya kita pengen negara kita maju itu ya seperti negara-negara Eropa misalnya ya, makmur, aman, damai, sentosa. Pisahkan antara agama dengan politik. Pisahkan antara agama dengan negara. Sekuler lebih baik menurut saya pribadi. Karena agama itu tidak mencampuri keputusan daripada negara. Jadi negara tidak terbebani. Ada banyak keuntungan-keuntungan kalau kita menjadi negara sekuler. Menurut saya itu sekuler lebih baik. Sekuler itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Justru sekuler itu menyempurnakan Pancasila. Karena sekuler itu menjaga nama baik agama itu. Sekuler artinya tidak bawa-bawa agama saat kampanye. Enggak ada hubungannya dengan agama. Jadi saat kampanye itu kita tidak menunggangi yang namanya agama. Tidak menggunakan, mohon maaf ya, menggunakan peci, menggunakan agama tertentu ya untuk meraup suara. Enggak seperti itu. Jadi seakan-akan agama itu dijadikan keset. Jadi itu namanya sekularisme. Sekularisme itu sebenarnya menjaga nama baik agama itu sendiri ya. Menurut saya lebih bagus seperti itu ya. Enggak apa-apa kita negara demokrasi, tapi lebih baik kita sekuler ya. Tapi saya melihat di Konoha susah ya dari negara sekuler. Turki bisa tuh ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan negara Islam itu susah jadi sekuler, kenapa? Karena negara Islam itu mencampuri semuanya kan, semua hal ya digabung-gabungkan ya dengan agama. Tapi Turki bisa tuh, cuman butuh effort yang sangat luar biasa ya, butuh kesadaran yang sangat luar biasa. Saya melihat kesadaran kita untuk menjadi negara sekuler itu belum bisa ya. Walaupun sekuler itu tidak bertentangan dengan undang-undang, belum bisa. Dulu kita pernah menjadi negara sekuler pada saat apa? Pada saat zaman Soeharto. Tapi sekitar 3 periode ya, 15 tahun ya. Setelahnya balik lagi jadi apa? Jadi negara semi agama. Sampai sekarang juga Konoha negara semi agama kok kalau boleh jujur. Oke. Nanti akan kita bahas lagi di next video apa itu negara semi agama ya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Rekono, salam rasional.